Suami kedua saya 1 tahun lebih muda dari saya. Suami pertama saya lebih tua 8 tahun dari saya. Itulah adat dan budaya di sini. Kami berlima dalam satu keluarga ini, dengan 2 anak dan 2 suami. Halo sob, balik lagi di Sesi Curhat. Channel tempat kita bongkar sisi-sisi unik dunia yang kadang bikin geleng-geleng kepala, tapi juga bikin kita mikir, beneran ada ya hal kayak gitu? Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang mungkin bikin kamu nyengir sekaligus mikir 2 kali. Tradisi berbagi istri di Nepal. Yup, kamu nggak salah dengar. Ini bukan sinetron atau reality show, tapi kenyataan yang sudah jadi budaya turun-temurun. Oke, sebelum kita masuk ke inti berbagi istri, kita kenalan dulu yuk sama Nepal. Nepal itu negara kecil yang terjepit di antara 2 raksasa dunia, India dan Tiongkok. Walau kecil, Nepal itu terkenal banget karena Gunung Everest, gunung tertinggi di dunia yang katanya bisa bikin kaki krem cuma ngeliat fotonya. Tapi, selain gunung, budaya Nepal juga luar biasa kompleks. Mayoritas masyarakatnya masih memegang teguh adat dan tradisi lama. Salah satunya, ya ini dia, tradisi poliandri alias berbagi satu istri untuk beberapa suami. Bukan, ini bukan plot film India. Ini nyapa di beberapa desa di wilayah Himalaya, terutama di daerah Mustang dan Dolpa. Nah, sekarang kita ngomongin intinya. Tradisi ini namanya poliandri fraternal. Fraternal? Kayak ikatan persaudaraan gitu ya? Nggak jauh beda, karena dalam tradisi ini, satu perempuan menikah dengan beberapa pria yang adalah saudara kandung. Iya, kamu nggak salah dengar. Bukan satu cewek, satu cowok, tapi satu cewek, beberapa cowok yang masih kakak adik. Jadi misalnya si kakak nikah sama si mbak, nanti adik-adiknya juga otomatis ikut nikah dengan si mbak. Praktis kan? Satu pesta nikah dapat suami rame-rame. Tradisi ini umumnya dilakukan di daerah-daerah terpencil di Himalaya yang mayoritas penduduknya adalah suku Tibet Nepali dan terutama yang hidup di pegunungan dengan akses lahan sangat terbatas. Biasanya keluarga petani atau peternak kecil yang melakukan ini. Kenapa? Nanti kita bahas alasannya. Tapi intinya, ini lebih ke keputusan praktis ketimbang romantis. Dan yang bisa melakukan ini adalah keluarga yang memiliki beberapa anak laki-laki. Nggak berlaku kalau anaknya cuma 1. Karena, ya masa poliandri sendirian? Oh God! Lucunya lagi, di beberapa kasus, si perempuan bisa bahkan nggak tahu siapa ayah dari anaknya. Dan itu dianggap normal dalam budaya mereka. Pokoknya, semua saudara suami dianggap sebagai ayah juga. Jadi anak-anak bisa manggil semua suami itu ayah. Nah, ini bagian yang bikin kita mikir, kok bisa sih sampai berbagi istri? Alasannya bukan karena mereka suka hal-hal aneh, tapi karena ekonomi dan logika bertahan hidup. Bayangin ya, mereka tinggal di pegunungan yang keras, lahan sempit, dan kalau tanah warisan dibagi ke setiap anak laki-laki, lama-lama tanahnya tinggal sekepalan. Makanya, biar harta warisan nggak terpecah-pecah, mereka punya sistem. 1 perempuan untuk semua saudara laki-laki. Jadi mereka tinggal satu rumah, kerja bareng, dan harta keluarga tetap utuh. Praktis kan? Dari sisi ekonomi, ini masuk akal banget. Nggak usah bangun rumah baru, nggak usah beli tanah lagi, dan anak-anak tetap dalam satu keluarga besar. Ngirit banget. Kalau di kota, ini bisa jadi konsep rumah tangga kolaboratif hemat premium. Biasanya, pernikahan dilakukan dengan kakak laki-laki pertama dulu. Setelah itu, adik-adik laki-lakinya akan ikut masuk dalam hubungan pernikahan tersebut. Serius, ini bukan hubungan rahasia atau affair. Semuanya jelas dan disetujui kedua belah pihak. Bahkan, pihak perempuan pun dalam tradisi ini memang dibesarkan dengan pola pikir bahwa berbagi suami adalah hal biasa. Jadi, nggak ada yang merasa tersaingi,
karena semua udah tahu porsinya masing-masing. Tapi jangan bayangin ini kayak reality show rebutan cinta. Mereka lebih menekankan pada kerjasama dan keberlangsungan keluarga, bukan drama. Lucunya, dalam rumah tangga ini, mereka punya sistem yang cukup rapi. Misalnya, para suami gantian tidur dengan istri. Kadang pakai jadwal, kadang tergantung siapa yang pulang lebih cepat dari ladang. Soal kecemburuan? Tentu ada. Tapi karena ini udah budaya, mereka dididik dari kecil untuk nggak egois. Jadi konsep istri itu milik bersama udah ditanam sejak dini. Dan katanya, istri juga punya hak yang cukup kuat. Dia bisa menolak tambahan suami kalau dirasa udah cukup capek kali ya. Tapi zaman berubah bro. Sekarang banyak anak muda Nepal yang mulai ninggalin tradisi ini. Dengan masuknya pendidikan modern, media, dan internet, ya TikTok pun nyampe ke Himalaya. Anak-anak muda mulai mempertanyakan, apakah tradisi ini masih relevan? Banyak yang udah pindah ke kota, kerja di luar negeri, dan punya kehidupan sendiri. Mereka mulai milih pasangan satu-satu, kayak normalnya pasangan pada umumnya. Pemerintah Nepal sendiri sebenarnya nggak melarang tradisi ini secara hukum, tapi juga nggak mendorong. Mereka lebih netral sambil mendorong pendidikan dan kesetaraan gender. Beberapa organisasi HAM juga mulai masuk, ngajarin pentingnya hak perempuan dan pilihan hidup. Sekarang tradisi ini makin langka dan hanya ditemukan di desa-desa terpencil, tapi bukan berarti hilang sepenuhnya. Masih ada komunitas yang menjalaninya dengan bangga. Jadi guys, kita bisa lihat bahwa tradisi berbagi istri di Nepal ini bukan karena aneh-anehan, tapi lahir dari kondisi ekonomi dan lingkungan yang keras. Kita yang hidup di kota mungkin mikir, gila, nggak kebayang deh bagi-bagi pasangan kayak gitu. Tapi buat mereka, itu soal bertahan hidup dan menjaga keluarga tetap bersatu. Apakah tradisi ini akan punah? Bisa jadi. Tapi selama masih ada yang percaya dan menjalaninya dengan sadar, mungkin dia akan terus bertahan. Gimana menurut kalian? Coba bayangin kalau kamu harus hidup dalam sistem kayak gitu. Rela nggak berbagi pasangan sama kakak atau adikmu sendiri? Tulis di kolom komentar ya, tapi jangan sambil berantem. Jangan lupa like kalau kamu suka konten Uli kayak gini, subscribe biar nggak ketinggalan video-video curhat paling gila dari seluruh dunia, dan share biar teman kamu juga ikutan geleng-geleng kepala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap waras, tetap penasaran.